Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas film lagi ya. Tapi sebelumnya, dicek dulu cuplikan berikut ini. 기회가 있었습니다. 아내 박인 교육을 받은 현유 교수들과는 달리 원석학도군요. 아니, 그게 이 비녀값을 정하는 거랑 뭔 상관입니까? 이 경비녀의 무슨 짓을 해도 가치는 떨어지지 않는다고요. 이 여인도 마찬가지고요. 그러니 다른 사람들과 동등하게 가격을 쳐주십시오. 약자를 도울 줄 알 뿐더러 공감 능력까지 뛰어났습니다. 눈퉁이 치지 말고 비녀값을 제대로 쳐주시오. 어이가 없어서 그러 어이가. 눈 뜨고 코베간의 현장을 어찌 눈 뜨고 그냥 지나치겠어? 최소 30냥은 좋게 받을 수 있는데 아니 10냥이라뇨? 세자비로서 이보다 더 좋은 자질이 있겠습니까? 여하께선 원래 좀 묵뚝뚝하십니까? 예. 표현도 잘 안 하시고요? 시간은 좀 걸리겠지만 분명 친해지실 겁니다. 둘째 형님이 무뚝뚝하고 쌀쌀 맞아 보일 수도 있지만 실은 우리 형제들 중에 제일 다정하신 분이거든요. 맞습니다. 자주 보면 그만큼 정도 빨리 들지 않을까요? 그리고 형님께서 자꾸 속썩이면 말씀만 하세요. 우린 빈국만 어편입니다. Ya, film yang mau kita bahas hari ini berjudul Under the Queen Umbrella. Kita bahas sinopsisnya dulu ya teman-teman. Sinopsis film ini mengikuti kisah Ratu Hwaryong yang diperankan oleh Kim Hyo-soo yang seharusnya bersikap anggun dan bijaksana, namun dia dikaruniai 5 putra alias pangeran muda pembuat onar. Dia akhirnya menyerah dengan ketentuan istana dan mencoba mengubah putra-putranya menjadi 5 pangeran gagah yang memenuhi ekspektasi publik. Under the Queen's Umbrella ini fokus menampilkan sistem pendidikan istana selama era dinasti Joseon. Pada awal cerita, Ratu Hwaryong dihadapi dengan dilema saat mengetahui penyakit yang diderita putra mahkota. Dia memikirkan rasa sakit yang diderita putra pertamanya dan posisi kepala kerajaan pun menjadi terancam. Di tengah masalah itu, Pangeran Gyeoseong, anak keempat, yang paling berperilaku santun dan unggul dalam studinya, membuat kepercayaan Ratu Hwaryong runtuh akibat sebuah insiden, karena diharapkan untuk menjadi pengganti. Sehingga film pun berlanjut dengan perebutan kekuasaan untuk mencari putra mahkota baru. Selain 4 pangeran muda, ada juga pangeran-pangeran lain dari para selir istana yang ikut berkompetisi untuk menjadi putra mahkota. Membesarkan 5 pangeran dengan kepribadian, minat, dan masalah yang berbeda, Ratu Hwaryong menjadi orang yang paling sibuk di istana. Bagaimana perjuangannya melindungi anak-anaknya di tengah permusuhan dan konspirasi terselubung yang merajalela di istana? Demikian sinopsis singkat dari film ini. Film ini bergenre drama, sejarah, komedi. Diproduksi sebanyak 16 episode, ditayangkan di Netflix dan TVN. Film ini disutradarai oleh Kim Hyuk-sik, di mana pemain-pemainnya yaitu Kim Hyo-soo sebagai Ratu Hwaryong, Kim Hae-sok sebagai Ibu Suri, Choi Won-young sebagai Raja. Film ini juga menampilkan wajah 5 pangeran muda yang tampan. Ada Bae In-hyuk sebagai putra mahkota, anak pertama, Mon Sang-min sebagai Pangeran Sungnam, anak kedua, Yeon Sang-hyun sebagai Pangeran Muan, anak ketiga, Yeon Seon-ho sebagai Pangeran Gyeoseong, anak keempat, dan Park Ha-jun sebagai Pangeran Il-yong, anak terakhir. Oke, sekarang saya akan mencoba memberikan pendapat saya ya tentang film ini. Jadi sedikit subjektif. Sebenarnya saya tidak terlalu suka nonton film kolosal, apalagi kalau episodenya panjang, karena biasanya akan membosankan. Tapi karena saya ngefans dengan Kim Hyo-soo, maka saya coba untuk menontonnya. Ternyata dugaan saya salah besar. Film ini ternyata sangat menarik dan seru ceritanya. Walaupun mungkin intinya sedikit biasa ya, yaitu perebutan kekuasaan. Tapi, film ini dapat membuat inti yang biasa itu menjadi tidak membosankan dan justru membuat penasaran dari episode 1 hingga akhir. Apalagi ada twistnya. Nah, menurut saya itu salah satu kunci yang membuat film ini bagus. Lalu,
Kekuatan dari film ini menurut saya adalah kemampuan akting dari Kim Hee-soo sebagai ratu dengan Kim Hae-suk sebagai ibu suri. Merekalah yang membuat film ini begitu hidup tanpa mengesampingkan peran pemain lain. Pada saat konflik antara dua tokoh ini sangat membuat film ini menjadi seru, menjadi menarik, menjadi hidup. Lalu film ini juga cukup lucu. Banyak kekonyolan-kekonyolan yang membuat film ini tetap seger. Karena banyak juga kesedihan dalam film ini. Sehingga menurut saya film ini jadi seimbang. Ada lucunya, ada sedihnya, banyak juga serunya. Jadi untuk film ini saya kasih grade A dan merupakan film wajib tonton. Jadi bagi yang suka nonton film kolosal, jangan sampai ketinggalan film ini. Itu aja review film kita hari ini. Mudah-mudahan video ini berguna. Silakan dilihat cuplikan-cuplikannya, trailer-trailernya. Jika suka, jangan lupa ditonton. Sampai ketemu lagi di episode atau video berikutnya. Bye. 산술은 영 별로였습니다. 그럼 그 선생을 바꿔주마.